Selama kepemimpinan Bupati Herdiat Sunaria, dunia pendidikan Kabupaten Ciamis semakin berkembang. Ini didukung oleh anggaran yang mencapai 30% dari jumlah APBD Kabupaten Ciamis. Ini tanggapan dari salah satu guru di Ciamis, Edi Rusiana Nur. Pi, gimana nih perkembangan pendidikan selama 4 tahun terakhir, Pi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya Edi Rusiana, tapi biasa disapa Apik, Ketua MPKS SMP Kabupaten Ciamis. Apa yang disampaikan, ditanyakan itu bagaimana perkembangan pendidikan selama 4 tahun di Kabupaten Ciamis ini ya. Pi, ini kan anggaran pendidikan di Ciamis sudah 30% dari APBD, Pi. Bagaimana pelaksanaan di lapangan, Pi? Ya, 30% anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh Pemkab Ciamis ini sesungguhnya merupakan suatu hal yang harus kita apresiasi. Memang seperti ini dan dampaknya di lapangan ya jelas. Dengan adanya perbaikan sarana prasarana, kemudian peningkatan SDM-nya, kemudian juga kebebasan di lapangan berapresiasi untuk meningkatkan berbagai hal sesuai dengan potensi sekolah masing-masing. Ya ini juga berdampak semuanya dari penganggaran tadi yang 30% itu. Bayangkan kalau ketika kurang dari itu mungkin tidak jain. Artinya pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemkab Kabupaten Ciamis sudah amanah bagaimana aturan yang diharuskan itu sudah semuanya dilakukan, dan adapun nanti di lapangan seperti apa ya kita harus melihat sisi positifnya bahwa mereka yang berada di lapangan itu sudah benar-benar bekerja atas support yang diberikan oleh Pemkab Kabupaten Ciamis, dan prestasi-prestasi itu kan bisa dilihat tercapai ya. Ada dilihat dari sisi siswa. Oke, ada siswa yang bisa mewakili sekolahnya menjadi juara tingkat Boen Syariat, kabupaten, provinsi, bahkan ada yang ke tingkat nasional. Itu juga prestasi. Kemudian sarana-sarana bangunan tidak tertinggal, kita tidak kumuh gitu kan, semuanya juga dalam standar pelayanan minimal juga kita udah cukup gitu kan. Kemudian kompetensi gurunya juga terus dipacu, dan kita juga terbukti bagaimana Ciamis mendapat prestasi sebagai nomor 1 kemudian dalam berbagai bidang. Dalam kurikulum Merdeka saja kemarin Ciamis beberapa penghargaan dicapai oleh Dinas Pendidikan. Itu kan bukti juga, dan itu semua adalah bukti dari bagaimana pemanfaatan gelontoran dana 30% yang diberikan oleh Pemkab Ciamis. Itu saja gitu kan. Ketika memang ranah pencapaiannya itu harus di sisi itu, ya memang itu dilakukan. Dan sekarang RLS juga rata-rata dalam sekolah Pak Bupati sudah sedang menggembor-gemborkan itu harus tercapai ya. Kita berupaya di daerah, di lapangan sesuai dengan kapasitas dan posisi masing-masing. Itu aja lah. Dan berapa untuk Pemkab Ciamis yang telah konsisten menggelontorkan keharusan 30% itu dilakukan. Alhamdulillah kita melihat dari berbagai sisi. Satu dari sisi pencapaian di masalah sarana prasarana ya kita sudah mulai lebih baik lah. Kita sekarang melihat berbagai upaya dilakukan, sarana prasarana mulai dipenuhi, kemudian kita secara standar pelayanan minimum ya sudah cukup baik gitu kan. Ada beberapa diantaranya yang memang harus disegerakan, kita segerakan kelihatannya gitu kan, seperti yang kena bencana dan sebagainya. Itu penanganannya sangat cepat sekali, dan itu merupakan sebuah cerminan bagaimana pemerintah refleks peka terhadap sesuatu hal yang harus dipenuhi dalam sarana prasarana. Begitupun dalam kualitas pencapaian target kurikulumnya juga alhamdulillah ya, kita dengan kurikulum Merdeka dari Depdiknas ya kita melaksanakan kegiatan itu semua, berbagai kegiatan dilakukan. Dan kemudian inti dari kurikulum Merdeka itu kan bahagia, siswa diberi kebebasan, diberi keleluasaan dalam berkreasi, berinovasi, berapresiasi. Kelihatannya ini jalan ya, tidak ada hambatan yang serius yang memang bisa mengakibatkan siswa itu kehilangan semangat, kehilangan motivasi, kehilangan greget dalam belajar. Itu tidak ada, dan kelihatannya mereka betul-betul termotivasi untuk eksis sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri siswa masing-masing, kemudian diberi kebebasan, keleluasaan untuk menjadi dirinya sendiri. Itu hebat. Kemudian juga berbagai upaya dilakukan dengan berbagai seminar, berbagai keleluasaan untuk melanjutkan pendidikan baik di siswanya maupun gurunya juga terasa memang nyaman ya. Kemudian
perhatian pemerintah, KPK-nya sudah mulai lebih bagus lagi. Apalagi sekarang dengan pemenuhan, jujur saja lah, pemenuhan P3K itu kuotanya sangat banyak di Kabupaten Ciamis yang tidak dilakukan seperti ini di kabupaten lain. Saya juga itu dari informasi-informasi seperti itu. Artinya ini ada goodwill dari pemerintah untuk bagaimana meningkatkan kinerja dan kapasitas serta kualitas di bidang pendidikan. Kemudian juga dari motivasi-motivasi yang diberikan di sisi lain, artinya dalam inovasi juga banyak sekarang berdiri sekolah-sekolah yang memang ada berbasis olahraga kayak Cisaga ya, Sejur SMP itu di Cisaga ini kan polinya wah luar biasa, Kawali, Lumbung, Takraw, ada yang kayak Barekbek juga dari Petang gitu kan. Kemudian dari main bola ada SMP 4, ada SMP Panjalu dan sebagainya, itu hidup sekali dinamikanya kayak gitu, dan mereka sudah mulai mengerti tentang kapasitas dan kualitas sekolah itu dikembangkan tidak menyeluruh, tapi mana yang dijadikan ikon, ada sekolah sehat gitu kayak karena ya SMP 1 Barebek ini sekolah sehat bisa menggandeng pihak lain dan sebagainya. Yang lain-lainnya juga yang berbasis mohon maaf gitu kan, berbasis IT kan banyak sekali sekarang kan yang berbasis IT, kemudian berbasis pesantren gitu kan, hidup semuanya, dan itu adalah sebuah dinamika yang regulasinya benar-benar dilakukan, kemudian dikaji, dikemas oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sehingga membuat situasi dan kondisi benar-benar kondusif gitu kan, benar-benar apresiatif, dan kesananya diberi kebebasan kelulusan untuk berbuat dengan baik dengan kapasitas yang leluasa, dan ini adalah sebuah image dan perspektif pengembangan pola pendidikan ke depan lebih baik itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis, dan itu subhanallah ini harus diakui bahwa sejujurnya pemerintah Kabupaten Ciamis ansih tidak hanya dalam pembangunan yang lainnya, tapi bidang pendidikan benar-benar diprioritaskan dengan kesehatan. Makasih. Selain itu juga ujung-ujungnya pasti kesejahteraan bersama dengan tidak mengesampingkan kesehatan dan pendidikan, malah dijadikan prioritas pendidikan, kesehatan, lalu kesejahteraan. Ini yang hebat. Semua dibuktikan ya, dibuktikan dengan berbagai prestasi yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Ciamis. Misalnya kabupaten layak anak gitu kan, kemudian yang ramah lansia gitu kan, kemudian ada Adipura gitu kan, kemudian juga kita menjadi kabupaten yang betul-betul sangat menggembirakan itu adalah kemarin yang baru didapat itu adalah Wirakarya apa sih? Satya Lencana. Ada Satya Lencana Wirakarya ya. Bidang pertanian itu kan sangat diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ya. Di samping juga selain itu juga ada semuanya yang tidak kita ketahui bersama, itu semuanya adalah penghargaan-penghargaan yang tidak dicapai dengan serta-merta, tapi betul-betul dicapai melalui proses yang panjang ya gitu. Kemudian justru satu lagi ini WTP. Ya, betul kan? Betul. Kita dapat WTP Ciamis ini. Ya. Nah, inilah hal-hal yang hebat yang perlu kita apresiasi, dan itu tidak diketahui oleh banyak orang karena memang regulasinya juga harus seperti itu, dan bidang pendidikan menghargai itu semua, dan itu sebagai sebuah prestasi yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.